Halo, Sat. Nggih, sebentar nggih. Sudah. Oh, iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah. Ala nikmatillahi la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu di kajian siang ini. Kita akan bahas tentang tema ibadah di ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan saat ini yakni saat ada wabah COVID. Ini ada presentasi yang akan saya share ya, nanti bisa dilihat bareng. Jadi kita akan bahas tentang ibadah Ramadan di saat wabah COVID-19. Jadi maksud saya yang dimaksud dengan ibadah Ramadan di sini adalah ibadah-ibadah tertentu yang secara khusus dilakukan pada bulan Ramadan seperti ibadah puasa, zakat fitrah, sholat taraweh, kemudian juga ibadah lain yang ditekankan dilakukan di bulan Ramadan. Atau juga ini, aktivitas yang biasa dilakukan kaum muslimin pada bulan Ramadan seperti zakat mal, menukar uang dengan satuan nominal yang lebih kecil. Tapi tentu ini tidak kita bahas semua, hanya sebagian saja dari aktivitas tersebut. Sampai secukupnya waktu. Nah, kenapa kita bahas ini? Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ya sempat muncul perbincangan di media bahwa ada yang menyampaikan perlu mengganti puasa dengan fidyah, lebih khusus bagi relawan COVID. Ada wacana sempat muncul seperti itu sebelum Ramadan yang lalu. Ada pula yang menyampaikan agar zakat ini dimajukan pembayarannya sebelum Ramadan. Entah waktu itu yang dimaksud itu adalah zakat mal atau zakat fitrah. Yang jelas sempat ada wacana yang muncul. Nah, terus kemudian ada juga taraweh di rumah saja atau ditiadakan sholat id dan seterusnya. Makanya pada kesempatan kali ini kita nanti akan bahas tentang masalah itu. Ini putus-putus. Ya putus.
Nggih, nggih. Ya, putus ini masuk saja. Nggih, nggih. Iya, ya, yes, sebentar, sebentar. Baik, nggih. Jadi kita apa? Bahas ini. Jadi pertama adalah kaitannya dengan puasa di saat COVID ya. Bolehkah mengganti puasa Ramadan dengan fidyah? Wabil khusus ini untuk tenaga medis ya. Nah, untuk membahas ini mestinya kita bahas tentang apa saja kondisi-kondisi yang seseorang itu bisa mengganti puasanya dengan fidyah. Jadi golongan yang boleh membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan itu tidak keluar dari apa yang akan saya utarakan ini. Yang pertama adalah orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah lanjut usia, dan orang yang sakit yang tidak dapat harapan kesembuhannya. Jadi ini golongan pertama yang yang boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Landasannya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, ini lalu kemudian Ibnu Abbas menjelaskan dalam salah satu keterangan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Abbas berkata, ayat tersebut tidaklah dihapus hukumnya, tapi tetap berjalan. Dan maksudnya adalah wal murad wal huwa as-saikhul kabir, yang dimaksud adalah laki-laki tua, atau wal mar'atul kabirah, atau wanita tua yang la yastati'ani ayasuma, jadi yang tidak mampu untuk berpuasa keduanya, maka kemudian mengganti setiap harinya itu dengan puasa, dengan fidyah, memberi makan kepada orang miskin dari puasa yang ditinggalkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Ad-Daraqutni dikatakan kata yutikunahu itu maksudnya adalah mereka memikul dengan susah payah dan tidak mampu melaksanakannya maka membayar fidyah, memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang boleh membayar fidyah itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa yang terlewat karena udzur yang wajib diqadha. Nah, jadi kalau ada orang meninggal lalu kemudian dia meninggalkan puasa, jadi belum bayar puasa yang menjadi tanggungannya, entah itu karena nadar atau karena qadha, dia belum sempat membayar karena suatu udzur, lalu kemudian keburu meninggal, maka dalam hal ini diganti dengan dua pilihan. Ini ada dua pendapat ulama, maksud saya. Ada yang berpendapat diqadha, ada yang berpendapat fidyah.
Nah, dalilnya apa? Dalilnya seperti yang saya cantumkan di layar itu, yakni man mata wa alaihi siyamu syahrin fal yut'im anhu makana kulla yaumin miskinan. Barang siapa yang meninggal dan ada kewajiban puasa sebulan, maka hendaklah dia memberi makan seorang miskin menggantikan setiap hari yang ditinggalkan. Ini hadis ini meskipun mauquf, tapi ini mauquf dan hadisnya bisa dipakai sebagai hujjah dari sisi jalurnya, tapi kalimatnya memang ini mau dikuatkan mauquf menurut Ibnu Umar. Termasuk juga dari Ibnu Abbas, beliau ketika ditanya tentang orang yang punya tanggungan puasa nadar, maka beliau katakan adapun Ramadan maka dengan beri makan, sedangkan nadar maka dia diganti puasanya. Nah ini yang kelompok yang kedua, yakni dia meninggal dalam keadaan meninggalkan puasa tapi belum membayar. Yang ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi adalah dengan bayar fidyah. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan dengan mengganti puasanya. Dalilnya seperti yang saya cantumkan di presentasi itu, man mata wa alaihi siyam soma'an waliyuhu. Atau inna ummi matat wa alaihi saumun. Pernah suatu saat Rasul ditanya, sesungguhnya ibuku mati sedangkan dia dalam keadaan punya tanggungan saum nadar. Afa asumu anha, apakah aku berpuasa atasnya? Maka beliau katakan sumi an umika, berpuasalah untuk ibumu tadi. Jadi ini kelompok yang kedua. Jadi kalau kelompok pertama yang boleh meninggalkan puasa kemudian dengan mengganti fidyah adalah orang yang tidak mampu lagi, orang tua atau orang yang sakit tidak ada harapan. Yang kedua adalah orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai tanggungan puasa. Kemudian kelompok yang ketiga yang dia boleh mengganti puasa dengan fidyah itu adalah seorang laki-laki, seorang suami yang mengumpuli istrinya pada siang hari Ramadan dengan sengaja. Yang ini mestinya dia harusnya membayar kafaroh. Awalnya di situ disebutkan dalam hadis itu adalah kita bisa lihat di situ dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika tidak mampu, yang pertama dia harus memerdekakan budak, ternyata dia tidak mampu. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu. Lalu kemudian kafarohnya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini berarti ini yang ketiga ini adalah kelompok orang yang dia kumpul dengan istri, lalu kemudian dia harusnya bayar kafaroh merdekakan budak, dan di lingkungan kita juga tidak ada budak. Terus kemudian yang kedua, kalau dia tidak mampu maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa maka dia memberi makan 60 orang miskin. Itu setara dengan puasa 2 bulan berturut-turut atau perharinya sama dengan fidyah. Nah, inilah 3 golongan yang masuk kategori orang yang boleh mengganti puasa dengan fidyah. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada pembahasan para relawan COVID. Dia termasuk di golongan yang mana? Apalagi orang yang tidak relawan. Ini kita yang relawan. Jadi yang perlu dipahami di sini, pertama, perlu kita lakukan setiap kali kita menghukumi sebuah fakta, itu yang paling penting itu kita harus memahami manat, ya. Jadi perlu dilakukan tahqiq manat, pemahaman fakta itu dengan lebih pas. Faktanya itu masuk kepada mana? Jadi apakah relawan COVID ini akan dipilih dari orang-orang yang sudah tua atau yang berpenyakit parah, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya? Jadi faktanya kalau saya lihat bukan dari golongan itu kan. Nah, atau ya, serupa dengannya. Atau serupa dengan orang yang tua. Kalau saya melihat tidak seperti itu.
Nah, relawan COVID itu asumsinya adalah orang yang kuat bekerja. Jadi orang-orang yang jadi relawan itu adalah orang yang memang faktanya dia kuat bekerja, tetapi dia harus mengerahkan energi besar. Maka lebih tepat orang-orang yang menjadi relawan COVID itu digolongkan kepada orang sakit yang masih ada harapan kesembuhan. Jadi saya lebih condong ke sana karena faktanya seperti itu. Makanya dari keterangan itu, kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka relawan COVID itu wajib mengqadha, bukan mengganti puasa dengan fidyah. Jadi tidak dilakukan puasa dengan fidyah. Maaf, bukan diganti puasanya dengan fidyah, tapi mereka tetap mengganti puasa di waktu yang lain. Nah, kenapa? Karena yang dapat menggantikan puasa dengan fidyah adalah kategori orang tua atau orang sakit yang sudah tidak bisa diharap lagi sembuhnya. Yang boleh membayar fidyah sebagai pengganti puasa Ramadan. Jadi ini topik pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ringkasannya seperti apa yang saya utarakan tadi, ringkasannya begini. Jadi kalau ada wacana, apakah orang yang lagi jadi relawan COVID itu bisa meninggalkan puasa dengan cukup bayar fidyah? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena fakta orang yang jadi relawan COVID itu tadi asumsinya adalah orang yang sehat, lalu dia bekerja keras, karena kerja keras itulah yang kemudian dia harus kondisinya harus tetap kondisi misalnya dia harus fit, lalu kemudian dia tidak puasa, maka solusinya bukan dengan bayar fidyah, tapi dia dengan cara mengganti puasa di waktu yang lain. Yakni suatu saat ketika wabah ini tidak ada, dia tidak lagi jadi relawan, maka dia mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Nah, kalau seandainya di tengah jalan ternyata seorang yang ikut jadi relawan COVID tadi ternyata dia meninggal, maka disitulah kemudian baru beralih dia membayar fidyah. Mungkin itu pengantar saya pada kesempatan kali ini. Ini waktunya sampai jam berapa nggih? 1/4 jam lagi nggih? Jam berapa ini maunya? Sampai Ya ini monggo barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut nih. Nah, monggo. Nggih, monggo. Yang mau tanya ini, Ustaz. Nggih. Saya Pak. Nggih. Saya melihat pernyataan yang tadi suami mendahului istrinya, tapi di situ tidak dijelaskan istrinya ada kewajiban untuk seperti laki-laki tadi enggak? Saya yang belum paham itu Pak. Oh, nggih. Yang lain sudah paham toh nggih? Sing belum paham cuman suami menggauli istri saja toh nggih. Sama menyusui lah. Ibu menyusui. Oh iya. Nggih. Jadi gini. Jadi kalau kita bicara tentang suami menggauli istri itu memang di hadis itu tidak digambarkan Rasul memerintahkan kepada istrinya untuk membayar kafaroh. Jadi memang tidak digambarkan dalam hadis itu. Tetapi begini. Tetapi para ulama mengatakan bahwa memang itu harus dibedakan antara batalnya puasa dengan apakah ada keharusan bayar kafaroh. Kalau batalnya puasa, semua sepakat suami maupun istri kedua-duanya batal. Itu yang batalnya puasa. Nah, itu berbeda dengan pembicaraan tentang kafarohnya. Memang kafarohnya ini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Kalau saya ringkat, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama,
seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya tadi, dikatakan bahwa apakah suami istri juga enggak, kok enggak kelihatan di situ disebutkan harus membayar. Jawabannya memang tidak disebutkan oleh nas sehingga mereka berpendapat istri tidak harus membayar kafaroh. Tapi batalnya puasa batal. Istri tidak membayar kafaroh, yang membayar kafaroh adalah cukup suami. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kedua-duanya membayar kafaroh. Pendapat yang ketiga, dilihat kondisinya. Dilihat kondisinya. Apakah seorang istri itu dalam kondisi memang sama-sama menginginkan dengan suaminya, gitu. Kalau sama-sama menginginkan, ya kena dua-duanya. Tapi kalau sebetulnya itu karena dipaksa oleh suami, jadi atau dia dalam kondisi tidak sadar, nah, maka itu yang kena kafarah adalah suaminya saja, gitu. Jadi itu 3 pendapat terkait dengan apakah seorang itu wajib membayar kafarah atau tidak, terkait dengan tadi hubungan di siang Ramadan. Tapi batalnya diingat-ingat, semua batal. Makanya kan harus mengqadha, ya. Nah, kemudian yang kedua tentang apa tadi? Wanita hamil. Jadi gini, kalau wanita hamil dan menyusui, ini rada putus-putus nih tempat saya. Jadi wanita hamil dan menyusui itu memang kalau dari sisi rukhsahnya ulama sepakat bahwa dia boleh tidak puasa. Tetapi kalau dari sisi dia harus mengganti dengan apa, itu ikhtilaf. Jadi kalau boleh nggak puasanya, meninggalkan puasa, itu memang diakui bahwa boleh seorang hamil dan menyusui itu tidak berpuasa, tapi masalahnya nanti ketika dia tidak berpuasa, itu menggantinya dengan apa? Nah, di sini kemudian kalau saya ringkas dari penjelasan para fuqaha, itu ada sebagian ulama salaf di kalangan sahabat, itu ada yang mengatakan cukup dengan fidyah. Ada yang mengatakan dipilah, ya. Ada yang mengatakan dipilah ini. Kalau kekhawatiran itu muncul karena khawatir terhadap dirinya dan anaknya, pokoknya ada dirinya, khawatir karena dirinya, nah, maka ini yang wajib adalah qadha saja. Sedangkan kalau dia khawatir akan anaknya, nah, ini karena anaknya ini adalah sesuatu yang terpisah dari dirinya. Jadi anak itu kan terpisah dari dirinya, maka kemudian ada yang mengatakan qadha plus fidyah. Terus ada pendapat yang ketiga, itu memilah antara hamil dan menyusui. Kalau hamil itu kan sesuatu yang memberatkan, itu kan menyatu dengan dirinya, maka dikatakan qadha. Sedangkan kalau menyusui itu qadha'ul fidyah. Kenapa kok qadha'ul fidyah? Karena sesuatu yang disusui itu sebetulnya hakikatnya terpisah dari dirinya. Disusukan kepada orang lain juga bisa. Nah, gitu. Nah, ini pendapat-pendapat. Tetapi kalau saya sendiri, saya lebih condong kepada qadha saja. Baik hamil maupun menyusui. Kenapa? Jadi gini, karena tidak ada dalil-dalil yang marfu dari Nabi maupun dari Quran, maka kita kembalikan kepada tadi. Kondisi orang hamil itu sebetulnya lebih dekat kepada siapa? Kepada orang tua yang nggak mungkin mampu mengganti puasanya, atau seperti orang sakit. Kalau saya lebih condong kepada seperti orang sakit yang ada harapan kesembuhan. Kenapa? Karena suatu saat orang hamil itu juga bisa bisa puasa, ada kondisi dia mampu. Termasuk orang menyusui juga begitu. Maka dalam kondisi seperti ini, sebagaimana penjelasan mayoritas fuqaha. Jadi kalau mayoritas fuqaha itu lebih mengatakan seorang hamil dan menyusui itu adalah dengan cara mengqadha saja. Ngaten nggih? Nah, gitu. Nggih, pripun? Ini sudah untuk relawan COVID yang memakai APD komplit, nggih. kan kadang-kadang mereka
melewati sholat subuh yang paling riskan sholat subuh. Nggih. Nah, ketika dia dalam keadaan memakai Nggih. APD lengkap itu, bagaimana dia melakukan sholat yang tidak bisa ditinggalkan? Nggih. Jadi kalau ada orang memakai APD lengkap, lalu kemudian mereka melewati sholat yang dia harus lakukan, seperti yang riskan subuh. Kalau yang tidak subuh mungkin bisa bisa dijamak, bisa dijamak. Tapi intinya begini, kalau memang dia masih memungkinkan syarat rukun itu dipenuhi, syarat rukun dipenuhi itu misalnya gini, dia bisa berdiri, dia bisa menghadap kiblat, dia bisa bersuci. Artinya misalnya sebelum pakai dia sudah suci. Jadi dia masih suci, dia masih bisa berdiri, masih syarat rukunnya dipenuhi, dia bisa menghadap kiblat, maka sholat di waktunya tidak apa-apa. Tetapi kalau kondisinya lain, kondisinya di mana dia ada syarat yang hilang, misalnya begini, ada syarat yang hilang itu contohnya adalah misalnya dia sudah dalam keadaan tidak suci, atau kondisi-kondisi syarat yang lain, misalnya dia tidak memungkinkan untuk kalau berdiri mungkin insya Allah bisa ya menghadap kiblat. Nah, jadi yang mungkin itu adalah tidak suci. Maka ini ada dua sempurna syaratnya sholat itu bisa sholat dalam kondisi apapun, meskipun tidak bersuci. Nah, itu disandarkan pada hadis ketika Aisyah itu kehilangan cincin, kehilangan perhiasan, ya kehilangan kalungnya pada waktu itu. Lalu kemudian orang yang mencari ini sudah masuk waktu sholat, lalu kemudian mereka terpaksa sholat dalam keadaan tanpa wudhu waktu itu. Nah, ini yang digunakan sebagai dasar ketika masuk waktu sholat, itu maka dibolehkan untuk melakukan sholat meskipun dia dalam keadaan tidak bisa bersuci. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah pendapat yang kedua itu adalah dikodok. Jadi dikodok. Nanti kalau sudah selesai. Jadi, nah ini dikodok. Jadi ini pendapat yang kedua. Jadi ini pendekatan-pendekatan semua. Ini sama dengan kalau kita pada saat membahas orang sholat di atas pesawat, itu sama. Sebagian ulama mengatakan sholat pada waktunya, ulama yang lain mengatakan dikodok. Jadi sama. Jadi bahasanya sama. Dalam kondisi daruri, pilihannya ada dua itu. Lah ngodoknya kapan? Ngodoknya begitu selesai lah kita mengkodok. Jadi artinya ketika kita sudah selesai APD itu kita lepas dan kita bisa bersuci dengan sempurna, disitulah kita mengkodok. Dan yang namanya mengkodok tidak harus menunggu waktunya. Ya begitu sudah selesai, sudah ada kesempatan untuk bisa mengkodok, maka pada waktu itulah kita mengkodok. Begitu. Okay? Ada lagi? Ada lagi, monggo. Kayaknya udah saat. Sampai di sini dulu nggih. Ini berarti pripun? Sudah toh? Jadi ini satu tema ini saja nggih. Pripun? Ini ngajinya sampai jam berapa toh? Sampai jam 1. Oh, jam 1. Ini jam 1 kurang. Moga kalau ada. Kalau nggak ada, perlu ditambahi. Kalau ada yang mau bisa lewat chat, boleh kalau ada. Oh, boleh. Pripun? Tidak ada ya, yang dari chat tidak ada yang masuk. Oh, dari chat. Melihatnya di mana ya? Ini kurang rotok gaptek ya. Nah, ini apa? Ya. Tidak ada pertanyaan di chat. Sedikit saya tambahin, nggih. Nggak ada.
Ini. Jadi kita lanjutkan sedikit ya, sampai jam 1 nanti. Oh, nggak bisa. Mana, Raisa? Jadi kita lanjutkan sedikit tentang membayar zakat fitrah sebelum Ramadan, itu juga sempat dibicarakan. Nah, ini bagaimana? Pertama, kita ini dalam memahami syariat itu ada, kalau dalam usul fikih itu dijelaskan tentang sebab. Gambaran sebab itu begini. Misalnya ayat Quran mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Jadi kalau di Quran itu dikatakan tegakkan sholat ketika matahari itu tergelincir. Itu mafhumnya kalau sholat zuhur sebelum matahari tergelincir nggak boleh. Itu namanya tergelincirnya matahari, itu namanya sebab. Contoh lain puasa Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Kalau ada orang berpuasa sebelum hilal Ramadan dipastikan muncul atau sebelum tanggal 1 dipastikan muncul, maka tidak bisa puasa itu. Yang disebut dengan istilah sebab. Jadi kalau kita bicara tentang melakukan syariat, meskipun itu diperintahkan, loh, puasa Ramadan itu kan wajib, iya. Tetapi sebabnya kita menunaikan itu adalah ketika sudah dipastikan hilal Ramadan terlihat atau dipastikan tanggal 1 masuk. Nah, ini yang disebut dengan istilah sebab. Nah, kalau kita baca tentang zakat fitrah juga begitu. Sebab disyariatkan untuk ditunaikan pembayaran zakat fitrah itu berkisar pada ini. Berpuasa atau berbuka. Yang disebut berpuasa itu berarti Ramadan masuk dan berbuka itu maksudnya mengakhiri Ramadan, yakni kita masuki bulan Syawal. Nah, dari sinilah kemudian kita temukan ada satu kaidah fikih. Layab qol hukmu ba'da zawali sababi. Jadi suatu hukum itu tidak berlaku jika sudah hilang atau sudah tidak ada sebabnya. Maka dari sini kita bisa katakan, maka boleh membayar sejak awal Ramadan karena sudah ada sebabnya, berupa puasa, gitu ya. Boleh juga dibayar dengan sebab berbuka, yaitu masuki bulan Syawal, yaitu sejak saat matahari terbenam di hari akhir bulan Ramadan hingga selesai sholat Idul Fitri. Nah, tetapi tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum tibanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena belum adanya sebab dari zakat fitrah itu, yaitu berpuasa atau berbuka, yakni mengakhiri bulan Ramadan dengan memasuki bulan Syawal. Nah, dari sini kemudian kita bisa simpulkan ketika ada wacana mengajukan zakat fitrah, itu hukumnya tidak boleh kalau dilakukan sebelum Ramadan. Tapi kalau memajukan pembayaran zakat fitrah di awal Ramadan, itu boleh meskipun tidak afdol. Yang afdol memang pembayaran zakat fitrah itu adalah di saat malam hari Idul Fitri, dan boleh diajukan 1 atau 2 hari sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat. Itu nggih, itu untuk pembayaran zakat fitrah. Nah, ini berbeda dengan zakat mal. Bagaimana hukum menyegerakan membayar zakat mal? Nah, di sini. Kalau di kitab fikih, kita juga mengenal pengajuan zakat mal. Nah, ini misalnya di dalam kitab Al-Mawsu'ah itu ada bab ta'jilu zakati an waqtil wujub. Jadi menyegerakan pembayaran zakat sebelum waktu wajibnya, yaitu sebelum berlalunya haul. Jadi sejak tanggal ketika harta itu mencapai nisabnya. Nah, ini memang para ulama mengatakan boleh. Sebagaimana kutipan yang saya sampaikan di situ, jumhur fuqaha berpandangan bahwa boleh bagi muzaki, orang yang berzakat, itu menyegerakan mengeluarkan zakat hartanya sebelum waktu wajibnya.
Jadi kalau sekarang belum wajib, wajibnya kurang 3 bulan atau 4 bulan, dibayarkan sekarang boleh. Nah, harusnya kan setahun. Ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ini ada beberapa riwayat ini. Hadis dari Ali. Nah, ini yang pertama, bahwa Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai penyegeraan zakatnya sebelum haulnya, maka Rasulullah memberikan rukhsah dalam hal yang demikian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Ali bin Abi Thalib juga, bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada Umar, sungguhnya kita telah mengambil zakat dari Al-Abbas pada tahun yang awal untuk tahun ini. Jadi ini adalah dalil-dalil tentang bolehnya mengajukan. Tetapi di sini disebutkan kapan boleh mengajukan. Nah, ini ada keterangan. Nah, di situ ada keterangan illa anna Syafi'iyya qalu. Nah, Syafi'iyah mengatakan, ini enggak ada terjemahannya, saya belum terjemahkan. Ya juzu takjil li amin wahidin. Jadi boleh takjil itu untuk tahun yang satu. Jadi tahun ini ya takjilnya di tahun ini. Jadi nggak bisa zakat 2 tahun yang akan datang kita bayar sekarang. Jadi takjilnya tahun ini ya kita bayar tahun ini. Nah, ini syarat yang pertama yang diterangkan oleh Syafi'i. Terus mereka mensyaratkan wastarotul jawazilika ayakunan nisab maujudan. Jadi syaratnya boleh diajukan itu kalau nisabnya memenuhi. Jadi nisabnya memenuhi. Fala yajuzu ta'jilu zakat qabla wujudi nisab. Maka tidak boleh mengajukan zakat itu sebelum wujud nisabnya ada. Tanpa ada khilaf kata penjelasan dalam kitab Mausu'ain. Wa dzalika li anna nisab sabab wujudi zakat. Kenapa? Karena nisab itu adalah sebab wajibnya zakat. Jadi kalau sebab wajibnya belum ada, maka nggak bisa. Sedangkan haul itu syarat. Maksudnya gini, contoh saja, sekarang kita asumsikan orang mau membayar zakat emas. Menurut Wahbah Zuhaili, emas 24 karat, itu kadar nisabnya 85 gram emas. Kalau ada orang punya 100 gram emas 24 karat, atau yang kurang dari itu, tapi nanti nisbahnya sama dengan 85 gram 24 karat, nah, maka dia harus membayar zakatnya. Zakatnya dalam setahun sekali, setiap tahun sekali. Nah, nanti ketika mereka misalnya baru dimiliki 5 bulan, dia sudah mengatakan, wah ini daripada nanti saya 6-7 bulan yang akan datang saya harus bayar zakat, saya bayar sekarang, maka itu boleh. Tapi kalau ada orang mempunyai emas yang disimpan itu hanya misalnya 20 gram, lalu kemudian dia memajukan membayar zakat karena dia nanti akan beli lagi, rencana akan mendapatkan akan menyimpan lagi dengan jumlah yang telah dia planning ya. Nah, maka dalam kasus seperti ini tidak bisa mengajukan bayar zakat. Kenapa? Karena nisabnya belum terpenuhi. Nah, mungkin itu sedikit tambahan di bab tentang bayar zakat dimajukan. Sampun? Ini waktunya habis. Barangkali ada yang mau sampaikan, singkat saja. Kalau nggak ada, cukup. Ribun. Cukup. Sudah 2 menit. Waktunya sudah mau habis, kita tutup. Saya akhiri. Ya, Ustaz. Ribun? Kenapa? Kamis depan lagi, Ustaz. Oh, nggih, monggo ya. Dilanjutkan aja topik-topik tadi seputar Ramadan. Ribun. Kan tadi yang saya buka di awal kan banyak. Atau kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo. Oh iya, baik, Ustaz. Ini kok agak putus-putus nih. Ya, nanti kita diskusi lagi, Ustaz, untuk tema yang berikutnya, Ustaz. Jadi, kalau ada sesuatu disampaikan saja, tapi yang jelas nanti saya Kamis depan mau lagi, saya tak teruskan bahasan-bahasan seputar tadi yang sudah saya sampaikan di Muqaddimah. Tapi kalau memang ada sesuatu yang mau disampaikan dari sana, monggo nanti saya ikut. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah.